sudah kita bahas sampai open loop, fungsi transfer open loop dan fungsi transfer feed forward ya, umpan maju. Jadi dalam bukan yang ini, dalam apa? Gimana nih? Tetap mulai ya? Tetap mulai ya? Nah, gimana nih? Yang keluar ini gimana ya? Direkam keluar masuk, yang nggak bisa masuk itu. Oke, jadi ini apa? Diagram blok dari closed loop ya. Jadi ada fungsi transfer open loop dari sini ke sini ya. Kemudian fungsi transfer umpan maju di sini ya, EGS CS. Kita sudah turunkan bahwa untuk apa nih, open loop transfer function atau fungsi transfer loop terbuka itu adalah B per ES ya, B per ES ya, output per input sama dengan GS dikalikan dengan HS ya. Jadi kalau ada dua fungsi transfer yang saling berdekatan, maka tinggal dikalikan. Kemudian untuk yang umpan maju itu C per E ya. C per E sama dengan GS. Nah, jika ini HS-nya sama dengan 1, maka open loop transfer function sama dengan feed forward transfer function ya. Jadi biasanya nanti HS-nya ini itu kita asumsikan sama dengan 1 sehingga bentuknya seperti ini ya. Jadi tidak ada fungsi transfer di feedback. Nah, bagaimana fungsi transfer keseluruhan untuk diagram blok closed loop ini? Oke, ini sudah ya. Nah, jadi hubungan antara CS dengan RS, ini gambarnya bolak-balik ya. CS dan RS, ini saya buka aja. Ini. Tadi siapa yang keluar nggak bisa diizinkan? Nggak tahu nih ininya. Apa namanya, settingan apa ini, Google Meet ya. Oke, biar nggak bolak-balik. Ini bolak-balik ke sini ya. Ini tadi mana ya, hubungan antara output CS dengan output dengan input. Jadi ini outputnya dengan inputnya. Itu CS sama dengan GS dikalikan dengan ES. CS sama dengan GS dikalikan dengan ES. Ini untuk yang apa namanya, feed forward aja. Jadi kita lihat yang feed forward. Jadi kita step by step. Jadi kita lihat untuk CS sama dengan GS kalikan dengan S, sementara ES sinyal error sama dengan R input reference, ini ya singkatan dari reference, akronim dari reference, minus BS. Jadi ya ini kan summing point ya. Jadi RS minus BS ya. Jadi ini dikurangi ini sama dengan S. Tadi hubungan antara
CS dengan RS itu ini ya. Jadi RS sama dengan, bentar, ini ES, oke. Jadi ES ini BS saja. BS yang ini ya. BS itu adalah CS. Ini kan ini ya. CS dikalikan dengan AS ini. Jadi RS sama dengan ES sama dengan RS minus BS. Jadi BS-nya kan ini ya. Outputnya ini kan ke sini. Nah, jadi AS dikalikan dengan CS. Substitusikan ES. Nah, jadi ini kita masukkan di sini nih. Ya. Nah, jadi CS sama dengan ini. Nah, yang ini. Ini kita gantikan dengan ini. RS. Sorry, yang ini ya. RS minus HS CS ya. Jadi yang ada fungsi transfernya itu kan HS GS gitu ya. Kalau ini kan outputnya ini juga sebenarnya ya hasil dari ini dengan yang ini gitu ya. Nah, jadi CS sama dengan GS, CS sama dengan GS dikalikan dengan RS minus HS CS. RS minus HS CS. Nah, sehingga perbandingan antara input dengan output itu kita lakukan operasi matematika sedemikian rupa ya. Jadi RS nya bisa keluar ke sini, kemudian apalah di matematika gitu ya, silakan dioret-oret sehingga didapatkan CS per RS, CS per RS, CS per RS, output per input itu sama dengan GS per 1 plus GS HS ya. Ini dapatnya dari mana? Dari sini ya, di oret-oret sendirilah. Kalau ada oret, kalau diturunkan lagi tambah lama ya. Tambah lama, jadi silakan di oret-oret. Maaf nih, saya bolak-balik, kaki saya sakit. Jadi cari posisi yang enak. Oke, fungsi transfer yang menghubungkan antara CS dan RS disebut closed loop transfer function. Jadi ini persamaan dua ya. Itu ini keseluruhannya. Yang diagram closed loop ini kalau kita pecah itu bisa menjadi dua kan. Open loop sini BS per ES atau feed forward ya. CS per ES. Nah, untuk keseluruhannya ini jadi RS CS per RS. Jadi hubungan antara output dengan inputnya itu adalah ini. Ya, ini persamaan umum untuk sistem closed loop. Nah, kalau HS-nya sama dengan 1, sehingga CS per RS-nya sama dengan GS per 1 plus GS ya. Nanti untuk penurunan persamaan sistem-sistem tertentu atau secara umum kita akan mengasumsikan HS-nya sama dengan 1 ya, sehingga CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS ya. Jadi nanti kalau muncul persamaan CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS HS atau GS per 1 plus GS HS-nya tidak ada, itu sudah pasti atau merupakan persamaan fungsi transfer closed loop ya. Jadi kalau buka buku textbook melihat
persamaan seperti ini, nah itu berarti persamaan untuk closed loop transfer function atau fungsi transfer loop tertutup. Fungsi transfer ini menghubungkan sistem dinamik loop tertutup dengan dinamika elemen feed forward dan elemen feedback. Feed forward dengan feedback. Ini feed forwardnya ya, ini feedbacknya. Tapi kalau ini ke sini, yaitu open loop. Tapi kalau ini ke sini saja, ini ke sini saja, itu feed forward dan feedback. Nah, dari persamaan 3, CS diberikan oleh untuk mencari outputnya, itu sama dengan tinggal dipindahkan saja RS-nya, inputnya jadi GS per 1 plus GSHS dikalikan dengan RS. Jadi output dari sistem loop tertutup jelas bergantung pada fungsi transfer loop tertutup dan sifat inputnya ya. Jadi bagaimana inputnya RS. Nanti untuk menguji persamaan ini itu digunakan tadi yang nggak bisa masuk lagi tolong kasih tahu siapa namanya ya. Untuk menguji apa namanya sifat dari persamaan ini ya, persamaan ini itu nanti RS-nya yang kita ganti dengan sinyal input standar lah gitu, sinyal tes, sinyal uji ya, sinyal impuls, sinyal step, sinyal RAM. Nah, bagaimana kita menggambar diagram blok? Ini untuk yang sederhana saja ya. Untuk menggambar diagram blok suatu sistem, maka pertama tulis persamaan yang menggambarkan perilaku dinamis dari setiap komponennya katanya. Kemudian ambil transformasi Laplace-nya dari persamaan-persamaan tersebut dengan asumsi biasa untuk sistem dinamik. Kaki saya sakit. Dengan asumsi kondisi awalnya sama dengan 0 ya. Kemudian gambarkan, jadi kalau transformasi Laplace untuk Y aksen, Y double aksen, dan Y-nya sama dengan 0, itu merupakan asumsi sistem dinamiknya atau sistem kontrol. Kemudian gambarkan setiap persamaan yang telah ditransformasi secara individual dalam bentuk. Nah, terakhir susun elemen menjadi diagram blok lengkapnya. Ini kita lihat contoh, ini rangkaian yang sudah pasti paham ya orang elektro, kalau nggak tahu rangkaian ini keterlaluannya. Ini rangkaian RC, resistor kapasitor ya. Ini itu apa ya? Filter apa ini? Low pass apa high pass ya? Jadi ini yang pasti. Jadi kenapa elektronika itu selalu muncul rangkaian RC, karena ada fenomena-fenomena dalam suatu sistem atau rangkaian itu membentuk hubungan R dan C ya. Walaupun komponen secara komponennya tidak ada ya, tapi secara fenomenanya muncul ya, tahanan dengan kapasitor ya. Suatu apa itu konduktor ya, penghantar yang beda potensialnya berbeda ya, positif dan negatif didekatkan, maka itu akan muncul fenomena kapasitor ya, sehingga chip-chip gitu ya, CPU gitu, itu yang jadi masalahnya adalah munculnya fenomena kapasitor, karena kaki-kakinya kan makin dekat nanti dia muncul kapasitor di situ. Oke, bagaimana untuk membuat fungsi transfer ini? Ini inputnya EI, ini outputnya dalam bentuk sistem dinamik ya, dalam bentuk sistem kendali. Oke, biar tidak pusing, jadi ini loop rangkaian loop
1 gitu ya. Ini yang loop kedua ya, loop kedua. Jadi boleh, ini kan EI ya, kalian kalau ininya ini pakai, ini sudah ada nggak sih? Nggak ada ya, saya lupa, belum pakai ini kalau ini. Ini oke, gini sini aja ya. Jadi ini yang ini loop 1, yang ini loop 2. Jadi kalian ini boleh nanti di slide berikutnya, ini belum saya gambar lagi. Ini gambar saja ini apa? Sumber tegangannya. Sumber tegangan di sini. Ini kan EI ya. Ini kayak putus gitu, tapi kita bisa asumsikan ini sumber tegangan 1, ini sumber tegangan 2. Arahnya ya bebas aja dulu, nggak apa-apa ya. Ini hapus saja lah, hanya ini harusnya. Jadi ini loop pertama yang warna biru ya. Kemudian yang warna merah ini loop kedua ya. Sehingga loop pertama ini EI sama dengan EI minus E0 per R ya. Tinggal dicari saja ini ya. Dengan apa? Hukum Kirchhoff berapa 2 ya tentang loop. Kemudian loop 2 ini E0 ini ya, ini E0 sama dengan integral IDT. Integral IDT itu apa? Integral IDT apa ya? Integral IDT per C per kapasitor. Integral IDT itu ya potensial ya. Potensial atau apa ya? Ya, saya juga lupa lagi. 2. Ini ya. Jadi ini C, ini sorry. Potensial yang hukum Kirchhoff 2 itu apa tuh? Total arus beda potensial sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau yang arus melewati R itu kan P sama dengan I kali R ya. Nah, kalau yang C ini, nah ini adalah integral I dt per C ya. Integral I dt per C. Mencari lagi di rangkaian elektrik atau di fisika dasar 2 ya. Ini untuk loop 1, ini untuk loop 2. Nah, kita transformasikan persamaan 3 dan 4 ini. Jadi yang ini kalian lihat apa, karena ini apa namanya 1 ya, jadi tinggal transformasi Laplace-kan, ini konstan R-nya. Jadi ini E0, ini E0, kemudian yang ini berarti ini E0S. Nah, kemudian ini cari apa, lihat di tabel sifat transformasi Laplace untuk integralnya. Ini hasilnya lah langsung ya. Ini kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Oh, ini saya langsung gambar ya. Oke, ini karena tadi untuk menggambar itu ya. Nah, ini untuk apa? Gambar 2, ini 2B blok diagram persamaan 5. Yang ini untuk loop 1 berarti. Loop 1. Kemudian 2C ini persamaan 6, berarti ini untuk loop 6 ya. Loop 2. Nah, yang ini. Nah, jadi ini ada 2 fungsi transfer ya. Kalau ditransformasikan menjadi diagram ternyata agak lumayan juga ya. Agak lumayan juga. Nah, jadi ini yang persamaan 5 itu ini ya. Jadi ini IS, ini IS-nya, ini E0-nya, kemudian yang itu apa yang bersama 6 itu adalah
ini. Nah, kalau digabungkan jadinya begini ya persamaannya. Jadi EI inputnya 1/R, ini loop 1 tadi ya, dikalikan dengan 1/CS sama dengan 0S. Nah, ininya tidak ada feedbacknya ya, feedbacknya 1. Nah, ini satu contoh, dan ini banyak digunakan dalam pelatihan gitu ya, untuk dapat bentuk-bentuk seperti ini. Tidak bisa langsung jago begini gitu ya. Jadi harus latihan mengubah dari bentuk seperti ini menjadi blok diagram seperti ini. Nah, nanti kita bahas untuk beberapa sistem lainnya. Oke, ini saya lewat saja ya. Jadi ini juga nanti bisa disederhanakan. Kalau melihat blok diagram seperti ini, itu kan kita jadi tahu gitu ya, blok ini bagian mana, blok ini bagian mana. Tapi dalam analisa matematikanya ini kurang enak gitu ya, kurang enak. Enaknya dalam bentuk yang tadi secara umum. Oh sorry, ini ya, udah di copy. Nah yang ini ya. Nah, jadi yang mana 1/R, 1/CS-nya bisa digabungkan gitu ya. Jadi 1/R CS ya, 1/R CS. Ini ada metode penyederhanaannya. Saya skip saja ya. Jadi silakan dipelajari. Ini bisa dilihat Norman di NICE. Coba kita lihat di NICE. Untuk penyederhanaan blok diagram subbab 52 reduce multiple subsystem ya. Ini masih sederhana, di sini banyak contohnya ya. Contohnya banyak. Ini bisa nih dari apa nih? Space Shuttle itu apa? Pesawat bukan pesawat luar angkasa, shuttle tuh lontar ya, space, pesawat luar angkasa gitu ya. Ini bisa nih dibikin blok diagram yang seperti tadi ya, pasti harus banyak latihan ya. Nah ini ya, ini bisa disederhanakan jadi begini. Nah tadi patokannya kalau fungsi transfer tinggal dikalikan. Ini G1, G2, ini G3, G2, G1 ya. Tinggal dikalikan. Jadi masalah kebalik juga masalah. Ini tadi contoh yang tadi ya. Ini ada contoh yang lebih rumit. Nah ini disederhanakan jadi begini. Ini ada yang begini, sederhanakan, jadinya begini ya. Jadi ternyata yang open loop ini, close loop ini, ya kalau disederhanakan jadi begini tadi ya. Karena yang ini, blok yang ini itu adalah ini. Tadi kita sudah turunkan nih. Fungsi transfernya jadi 1 ini. Ya. Ini untuk ada HS-nya, tapi kalau tidak HS-nya berarti HS-nya sama dengan 1. Masih banyak, contoh-contohnya silakan dipelajari ya. Untuk penyederhanaan nah ini contohnya, misalkan banyak bloknya seperti ini, sederhanakan ya, jadinya seperti ini. Operasi matematikanya itu jauh lebih mudah yang ini gitu ya daripada yang ini. Nah, ini. Tapi kalau lihat sistemnya kan enak yang ini ya, bahwa ini input, kemudian ada fungsi transfer, berarti ada pengubahnya gitu ya.
kemudian ditambahkan dengan ini dari feedback, mungkin ini sensor 1 ya, sensor, ini sensor sini, kemudian ini sensor 2 sini, ini sensor 3, kebalik ya, ini sensor 3, ini sensor 2, ini sensor 1 sini. Nanti ada fungsi transfer lain, sistem lain gitu, ya pengubah lain gitu ya, kemudian masuk ke sini. Kan ini gampang nih, secara apa namanya, secara sistemnya kita bisa membaca gitu ya, alur-alurnya gitu. Tapi kalau proses perhitungan secara matematikanya ya jelas lebih enak yang ini ya. Karena nanti yang bagian bawahnya ini denominator ya, itu merupakan persamaan karakteristik dari sistem dinamik ya. Jadi kita tinggal selesaikan saja persamaan yang di bawah ini untuk mencari apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Nah, ini contoh lain juga sama ini ya. Agak lumayan nih. Kalau gini kan gampang, ini input, ini ke sini saya sensor, bisa sensor, ini sensor. Ini sensor juga, sini ada sensor. Dan bisa dibaca gitu kira-kira sistemnya seperti apa. Sederhanakan ya jadinya seperti ini. Nah, jadi ini harus banyak latihan ya. Saya juga belum bisa, belum mahir gitu. Karena nanti ada sifat-sifatnya gitu. Jadi ini bisa digabungkan ini dan lain sebagainya. Silakan dipelajari saja dulu ya untuk ini apa penyederhanaan dari blok diagram. Ini ada di NICE bab 5 ya, reduce multiple subsystem. Reduce multiple subsystem. Oke. Kira-kira pertanyaan? Sorry, ini udah cetak. Oke. Ini rekam ya, rekam gitu. Rekam rapat. Oh, oke, masih ya. Sian yang bentrok. Ya, kalau ada waktu pengganti saya ganti. Kalau tidak. Oke, ini kalau yang tadi kan keluar nggak bisa masuk lagi ya, saya nggak paham. Jadi tolong hati-hati dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat cara memodelkan sistem fisik menjadi blok diagramnya ya. Blok diagram menjadi sistem kendali ini untuk contoh-contoh secara umum ya. Contoh-contoh secara umum. Jadi kalau tugas akhir dan lain sebagainya ya kalian harus buat sendiri ya. Kalau misalkan habis tugas akhirnya sistem kendali, maka langkah pertama adalah bukan langkah pertama ya, bisa saja jadi yang utama lah gitu ya. Yang utama itu adalah mengubah sistem fisik menjadi diagram ya, diagram, karena nantinya akan dilakukan analisa kestabilannya gitu ya, analisa kestabilan dari sistemnya. Oke, kita lihat dulu untuk sistem mekanik. Jadi hukum dasar kan di awal kuliah kita sudah membahas bahwa untuk mengubah atau memodelkan sistem fisika menjadi pemodelan matematika, lihat hukum dasarnya ya. Untuk mekanika itu pasti hukum Newton, kemudian untuk elektrik itu hukum Kirchhoff ya. Nah, jadi hukum dasar yang mengatur sistem mekanik adalah hukum Newton 2 ya, hukum Newton 2. Nah, perhatikan sistem dashpot apa ya? Ini juga menerjemahkannya apa. Inilah kira-kira begini ya, supaya nggak bolak-balik, saya copy aja di sini. Slide. Oke, nah jadi ada sistem gini ya. Ini banyak yang apa ini mengarang-arang ya, ini apa penyederhanaannya, tapi di dalam realnya ada sistem-sistem yang
Ya bentuknya nggak gini tapi mengikuti sifat seperti ini, sama seperti yang tadi yang RC ya. Jadi ini ada apa nih namanya ya? Kereta mungkin, gerobak gitu ya. Di sini gerobak, di atasnya ada gerobak lagi, tapi dia ditahan ke gerobak yang ini dengan pegas dan damper, peredam. Peredam. Ininya maju nih. Jadi si ininya maju, yang ini nih yang di arsit ini maju. Nanti kalau maju kan ini otomatis dia akan ikut bergerak karena inersia ya, karena inersia. Sistem dashboard, kereta tanpa massa. Oke, sudah ya, kita buat model matematika dari sistem ini kan mengasumsikan bahwa keretanya ini massless ya, tanpa massa. Dan dia diam, diam saat T lebih kecil dari 0. Jadi dia diam gitu ya. Awalnya diam. Karena memang kan untuk sistem dinamik itu asumsinya initial conditionnya 0 semua ya, initial conditionnya 0 semua. Jadi kalau 0 semua berarti dia diam. Dan sistem dashboardnya yang di atasnya ini, ya, ininya, dia diam juga ya, diam juga. Dalam sistem ini, U fungsi dari T adalah perpindahan kereta dan merupakan input ke sistem. Jadi gara-gara ini bergerak, maka ya ini ikut bergerak gitu ya yang di atasnya. Dorong, di atasnya kan goyang-goyang gitu ya. Goyang-goyang. Ya, kayak kita naik kendaraan atau kalian naik kereta api ya kan ada goyang, ada peredamnya, mungkin otot kalian yang menarik gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira begitulah. Tapi Pak, emang ini rata-rata sistem mekanik itu biasanya kayak begini, gitu ya. Apa muncul fenomenanya kayak begini? Ya, muncul fenomena. Sama seperti tadi rangkaian yang RC tadi ya. Tidak ada rangkaian yang secara fisiknya R dengan C. Tapi kita bukan mengasumsikan, muncul fenomena itu ya, muncul fenomena RC. Ini juga sama. Oke. Into ke sistem pada saat kereta digerakkan ya, dengan kecepatan konstan atau T sama dengan konstan. UT ini salah ya, UT. UT sama dengan konstan. Perpindahan massa YT, nah yang ini ya, ini adalah outputnya. Jadi kita dorong, kita lihat pergerakan dari massa ini ya, Y-nya ini. Perpindahan relatif terhadap tanah. Nah, jadi ini dihitungnya terhadap tanah relatif ya, karena ini bergerak, ini ya bergerak tapi harus dihitungnya dari mana gitu ya, dari tanah ya, relatif dari tanah. Dalam sistem ini M menunjukkan massa, B menunjukkan koefisien redaman ya. Jadi peredam itu shock breaker lah ya. Kalau di kendaraan itu punya koefisien sama seperti pegas. Kalau pegas koefisien pegas, konstanta pegas. Tapi kalau di dalam shock breaker sebenarnya bukan shock breaker, shock absorber. Shock itu redaman, absorb itu penyerap. Jadi menyerap kejut ya, penyerap kejut, bukan shock breaker. Kalau break itu ngerem ya, shock absorber ya. Itu punya koefisien redaman. Jadi kalau kita gini, kita ketika kereta maju mendadak kita ngeper ya, nah, kita ada redaman itu, konstanta redamannya otot kita gitu ya. Dan K merupakan konstanta pegas. Kita asumsikan bahwa gesekan ini antara dashboard berbanding lurus dengan Y double aksen minus U. Ya, berarti ini turunan pertama dari ini dikurangi dengan turunan pertama dari UT. Dan pegas adalah pegas linier. Itu pegas berbanding lurus Y minus U. Ya, asumsinya linier. Bisa saja pegas itu makin makin gayanya makin diperbesar, dia bisa saja konstantanya berubah ya, konstantanya berubah.
satu kasus khusus. Kita gunakan hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini untuk yang M Y double dot. Nah, berarti ini untuk percepatannya ini ya. Ini percepatan ini. Di M Y double dot ya, atau M D kuadrat Y per dt kuadrat, turunan kedua dari posisi Y. Minus, jadi B itu dia apa ya, gaya B itu ya kan, ini yang ini ya, ini kan sigma F-nya gaya, berarti kan ini B dikalikan dengan perubahan atau dikalikan dengan kecepatan, itu sama dengan gaya. Jadi B itu gaya itu B menjadi gaya itu berarti B dikalikan dengan kecepatannya. Nah, kalau konstanta pegas jadi gayanya kan K dikalikan dengan perpindahan. K dikalikan dengan perpindahan ini. Minus, minus karena arahnya beda ya. Arahnya berbeda, asumsinya ke sana. Ini ke sini, asumsinya ke sana. Oke, ini tidak yang terlalu ini, yang terlalu dalam lah. Tapi biar tahu aja gitu ya. Nah, kita kali-kalikan sehingga kita dapatkan ini persamaannya. M Y double dot atau Y double aksen plus B Y aksen plus KY sama dengan B U aksen plus KU ya. Kita transformasi Laplace-kan sehingga asumsi initial condition sama dengan 0 kita ini, sehingga kita punya fungsi transfernya adalah ini ya. Jadi GS sama dengan YS per US. Sebentar, ini GS-nya di mana ya? Oke. Ini sama dengan BS. Ya, S-nya kan ini S-nya. Sorry. YS bukan YS-nya ini. Jadi YS, jadi Y, ininya pindah ke sini ya. Ininya pindah ke sini. O-nya pindah ke sini ya. Jadi BS per KS. Ini ya. Jadi ini GS itu untuk apa namanya, simbol Y per S ya. Nah, jadi output per input untuk sistem dashboard adalah ini ya. BS per K per MS kuadrat plus BS plus K. Coba kalian perhatikan, ini S-nya kuadrat ya. Ini sudah masuk persamaan diferensial orde 2 ya. Persamaan diferensial orde 2 ya. Jadi untuk sistem massa pegas itu nanti masuknya ke persamaan diferensial orde 2. Nah, untuk melihat apa? Maaf ya. Untuk melihat apa? Apakah dia masuk persamaan diferensial orde 1, 2, 3? Nah, lihat pangkat ini ya, pangkat terbesar dari S-nya ya. Nah, ini sudah persamaan diferensial orde 2. Jadi harus solusinya ada 3 ya. Solusinya ada 3. Tapi nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi untuk sistem dashboard yang ini, nah yang ini persamaannya ini ya. Hubungan antara ini kalau kita dorong dengan perpindahannya ya, perpindahannya. Kalau didorong ke sini, apakah perpindahannya ke sana atau ke belakang ya, tinggal dihitung ya, dimasukkan. Oke, itu sekarang kita lihat untuk sistem elektrik ya. Ini sistem elektrik sama ya, yang tadi ya. Contohnya sama aja. Hukum dasarnya untuk rangkaian listrik itu Kirchhoff ya. Jadi Kirchhoff untuk arus dan tegangan. Jadi matematik dari rangkaian listrik dapat diperoleh dengan menerapkan salah satu atau keduanya ya, hukum Kirchhoff. Sama seperti yang tadi contohnya ini. Ini kalau ini LRC terdiri dari induktansi L Henry, kemudian resistansi ini ohm.
dan kapasitansi ya, farad. Nah, ini ya rangkaiannya sama seperti tadi. Kalau tadi tidak ada apa namanya, tidak ada induktansinya. Oke, nah ini udah saya gambarnya. Nah, jadi ini ada apa namanya, sumber tegangan, ini sumber tegangan. Nah, kalau tadi loopnya ke sini ya, loop satu, kemudian ini loop 2. Kalau ini mah, ini loop 1, ini loop 2. Bebas lah muternya ya, terserah. Ini juga kelihatan. Tapi supaya sejalan dengan persamaan yang sudah ada, itu makanya saya buat yang ininya ke sini, loopnya ya, yang sama ininya ke sini. Nah, jadi ini sumber tegangannya EI, yang ini sumber tegangannya E0. Ini input, ini output. Oke, sama tadi ya, loop 1. Nah, loop 1 itu untuk Henry, berarti besarnya potensialnya itu adalah LDI per DT. Ya, LDI per DT. Dapatnya dari mana? Lihat di rangkaian elektrik atau fisika dasar 2. Kemudian untuk beda potensial di resistor itu adalah R kali I. Ya, ini sudah tahu lah ya. Kemudian untuk di kapasitor itu adalah 1 per C integral IDT atau integral IDT per C, yang tadi sama aja. Sama dengan EI atau bla bla. Ini saya oke, positif semua ya. Ini asumsinya positif ya, sini positif, ini positif. Nah, ini dari plus ke minus itu negatif ya, negatif. Jadi ini plus minus E1 sama dengan 0 gitu ya, hukum Kirchhoff 2. Jadi EI sama dengan ini. Nah, untuk loop 2 berarti yang ini ya, integral I-nya kan sama ini ya. Ini ada 2 ya. C ini berarti integral, sini langsung aja. 1 per C integral IDT sama dengan E0. Ini benar ya. Ini kan harusnya ada C, ini kan ada 2 ya. Ini kan 2. Ini nggak apa-apa lah. Oke, jadi ini loop pertama, ini loop kedua. Ini loop pertama, ini kayaknya saya harusnya loop kedua. Kalau kedua harusnya C-nya kena harus 2 kali ya. Harus di I yang itu dan harus di yang ini ya. I0 gitu ya. Ya apa-apa lah, sama aja kali ya. Ini gambarnya begini. Gambarnya begini, saya meneruskan persamaan ininya supaya mudah dipahami. Ya, harus dibenarkan lagi nih saya menggambarnya. Oke, ini transformasi Laplace kan. Transformasi Laplace kan, R-nya konstan bisa keluar, jadi transformasi Laplace turunan dari DI per DT, turunan dari I, kemudian R-nya konstan, transformasi Laplace kan I-nya, sakit kerja juga konstan, transformasi Laplace kan, integral ini juga sama ya. Ininya integralkan, jadi kalau ada persamaan begini ya, semuanya transformasi Laplace kan ya. Karena untuk yang review transformasi Laplace itu kebetulan bla 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 sama dengan 0. Jadi kalau transformasi Laplace 0 ya 0. Tapi kalau ininya tidak 0, ya berarti ini juga harus kita transformasi Laplace kan yang ininya ya. Jadi semuanya ini ruas kiri, ruas kanannya transformasi Laplace kan ya. Jadi jangan hanya ini ditransformasi Laplace kan, ini tidak ditransformasi Laplace kan. Karena kalau ini pindah ke sini kan jadi minus, ini ya 0 kan. Nah, kalau transformasi Laplace kan ruas kiri, ya berarti ini kena kan. Transformasi Laplace ruas kanan sama dengan 0 ya 0. Nah, jadi kalau bentuknya begini semuanya transformasi Laplace kan. Ruas kiri dan ruas kanan. Ini juga sama ya. Ruas kiri dan ruas kanannya di transformasi Laplace kan. Nah, ini sama dengan ini. Untuk transformasi Laplace. Dapat dari mana? Cari aja ya. Coba di rumah lah. Nah, dengan initial conditionnya sama dengan 0 ya. Maka didapatkan ini.
Jadi jika diasumsikan EI sebagai input dan NO sebagai input, maka fungsi transfer sistem, nah yang ini, ya, kita buat sedemikian rupa, boleh disubstitusikan nih, IS berarti ya, IS substitusikan nih, bisa substitusikan sedemikian rupa, kalian coba di rumah, kita dapat ini, sama dengan 1 per LCS kuadrat. Nah, ini juga udah masuk ke persamaan diferensial order 2 ya, S kuadrat. Agak lumayan ada redamannya juga. Jadi si Henry itu induktansi itu kan meredam ya. Ketika di fisika dasar atau rangkaian elektrik, jika suatu kumparan itu dialiri arus balik lah gitu ya, atau spike, biasanya spike ya, maka akan ada arus yang melawan nih kan gitu ya, punya begitu ya, ada yang kumparan dilewati arus, tadinya kan konstan, kalau konstan si Henry itu nggak jalan gitu ya, lilitan itu tidak fungsi, tidak berfungsi gitu ya. Kenapa? Karena kan ketika dialiri arus konstan itu muncul medan magnet di sekitar kumparannya itu, ya udah aja diam gitu ya. Tapi ketika berubah si arusnya, ada perubahan, maka medan magnetnya akan berubah gitu ya. Kalau ada perubahan medan magnet dan medan magnetnya memotong kumparan, maka akan muncul arus listrik ya. Biasanya arus listrik kebalik. Jadi kalau di kumparan, susah saya gambar kumparan, ini kumparan, di sini arus mengalir itu ya, konstan misalkan 10, tahu-tahu spike naik 12 set gitu ya. Nah, maka si medan magnet itu kan membesar, set, tapi turun lagi. Nah, turun lagi dia ada arus yang melawan gitu ya, bisa melawan ke sini. Jadi kalau tidak ada perubahan arus, ya dia konstan, diam aja, nggak ada fungsinya. Tapi ketika ada spike, nah dia, makanya ada peredamannya ya, ada redamannya, makanya masuk ke persamaan diferensial order 2, sama seperti tadi yang sistem mekanik. Karena sistem mekanik sudah jelas terlihat ada peredam, jadi kalau udah ada peredam biasanya masuk ke persamaan diferensial order 2 ya. Nah, ini peredamannya di mana? Di lilitannya, di L-nya yang muncul sebagai persamaan diferensial order 2. Nah, bagaimana kalau bertingkat gini? Bertingkat. Jadi kalau bertingkat begini, nanti si sirkuit 1 itu akan membebani sirkuit 2. Ya, ingat efek Thevenin ya. Efek Thevenin. Jadi sirkuit ini akan menjadi beban terhadap sirkuit ini. Jadi sirkuit R2C2 ini memberi efek pembebanan pada sirkuit R1C1. Yang ini R1C1. Oke, kita gunakan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Ini loop 1 ya. Nah, ini ada 2 nih harusnya kebetulan nih. Berarti kalau yang tadi nggak ada, harusnya yang 1 ya. Yang tidak ada arus yang mengalir gitu ya asumsinya ya. Nah, kalau ini ada 2 arus ya, ini arus I1, ini arus I2. Kalau kita lihat di loop 1 ini, nah ini kita dapat ini ya. Kemudian ini sebentar, ini saya belum gambar juga yang itu ya. Ini C, R, C. Mana nih? C, R yang mana? R2 ya. C, R, C. Oh, berarti ini loop 2 ya. Ini loop 2 sebenarnya. Nah, ini loop yang 3 berarti ini. Nah, ini ya. Ini I2. Oke. Transformasi lapaskan semuanya sama ya. Nah, kebetulan kan yang ini ada nih, yang ini 0, berarti transformasi lapas ini 0 ya. Nah, ini transformasi lapaskan semua. Kemudian kita substitusikan sedemikian rupa supaya EI E0 EI per E0 per EI. Ya, kebalik fungsi transfer itu ya. Output per input ya. Karena ingat aja outputnya nanti dia pindah ruas ke kanan gitu ya. Nah, jadi E0 per EI. E0 per
EI. Lakukan operasi matematika sedemikian rupa sehingga dapat ini, kemudian kita pecah-pecah, ya, dapat ini. Nah, jadi 1 per ini sama ini. Nah, ini juga ada apa? Kuadrat persamaan diferensial order 2. Jadi apa kalau 2 begini bukan berarti output ini, ya berarti kan kita logikanya kan output ini berarti di sini gitu ya. Berarti ini EI untuk ini gitu ya. EI untuk ini itu adalah ini gitu ya. Pikirannya kan pasti begitu. Jadi E0 di sini kan E0 di sini. Nah, di sini kan sama dengan EI per LC kuadrat plus RCS plus 1 kan ya. Untuk yang ini ya. Kalau kita berpikiran begitu. Jadi di sini. Nah, jadi input ini nanti hitung lagi sama jadi ada 2 persamaan ininya gitu. Tapi karena ada efek pembebanan, efek Thevenin, maka tidak seperti itu ternyata ya. Tidak bisa di yang ini satu outputnya nanti masuk lagi ke output berikutnya, tidak ya. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff saja sudah terlihat bahwa persamaannya tidak seperti tadi ya. Jadi persamaannya ini ya. 1 per R1 C1 R2 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke. Nah, nanti kalau di tugas akhir ataupun tempat mana ya kalian harus melakukan ini ya. Apakah itu sistem mekanik, apakah itu sistem listrik ya, atau sistem-sistem lainnya. Nanti kita bahas untuk sistem aliran fluida, kemudian sistem pendingin dan lain sebagainya gitu ya. Ini penting karena yang akan kita analisa itu yang ininya. Ya, sudah saya tadi singgung yang bawah. Ini akan menjadi penentu sistem kita itu stabil atau tidak. Ya, stabil atau tidak. Jadi kalau sistem ini kita sudah menghitung denominatornya itu tidak stabil, stop sampai di sini ya. Kita harus ubah lagi supaya si sistemnya menjadi stabil. Ada apa? Ya, jadi harus mengubah itu. Jadi banyak tugas akhir yang tahu-tahu sistem kontrol ini atau ini itu ya. Kita jadi tidak tahu apakah sistem kontrolnya itu masuk ke persamaan diferensial orde 1, orde 2, orde 3 dan seterusnya. Nah, harus ini dulu, harus mengubah dulu ya. Harus latihan. Oke. Ada cara yang lebih mudah ya untuk menyelesaikan masalah ini ya, untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan impedansi kompleks. Dalam menurunkan fungsi transfer untuk rangkaian listrik, lebih mudah untuk menulis persamaan transformasi Laplace secara langsung tanpa menulis persamaan diferensialnya ya. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi ini ada 2 sama seperti tadi ya. Ini bertingkat. Jadi ini untuk impedansi 1, ini impedansi 2 ya. Nah, dalam sistem ini Z1 dan Z2 mewakili impedansi kompleks. Impedansi kompleks ZS dari rangkaian 2 terminal adalah perbandingan ES transformasi Laplace tegangan dengan IS ya. Transformasi Laplace dari arus melalui elemen dengan asumsi kondisi awal 0 sehingga ZS sama dengan ES per IS. Ini ya. ZS sama dengan ES per IS ya. Outputnya sini. Jika elemen 2 terminal adalah resistan, jadi ini satu rangkaian tadi ya. Nah ini satu rangkaian tadi kita simbolkan jadi Z gitu ya, yang ini nih.
Jadi kalau LRC berarti yang blok Z tadi itu isinya LRC ya. Jadi LRC gitu, yang ini nih. Satu ini nih, yang ini ya. Jadi kalau ini Z1, ini Z2. Komponen Z-nya RC kalau yang ini ya. Tapi kalau ada L-nya berarti LRC, komponen dari Z-nya. Nah, yang ini ya. Z ini berarti kalau RC ya berarti isinya RC ini dalamnya. Kita sederhanakan bentuknya seperti ini. Kalau dalamnya LRC ya LRC dalam ini. Z1-nya LRC. Oke. Nah, atau induktansi. Maka impedansi kompleks diberikan oleh, jadi isinya kalau kita transformasi lapaskan, untuk R tetap R, untuk C itu 1 per CS, untuk L itu LS ya. Nah tadi ya, C itu apa tadi, 1 per C integral IDT. Nah, jika impedansi kompleks dihubungkan secara seri, total impedansi adalah jumlah dari masing-masing impedansi kompleks. Nah, jadi ini gampang. Total impedansinya sini E besar itu adalah Z1 plus Z2. Pendekatan impedansi hanya valid jika diasumsikan semua kondisi awal nol ya. Jadi boleh menjumlahkan ini asal asumsi awalnya itu semua kondisinya nol. Ya berlaku berarti untuk sistem kontrol ya, sistem kendali atau sistem dinamik. Karena fungsi transfer memerlukan kondisi awal nol, pendekatan impedansi dapat diterapkan untuk mendapatkan fungsi transfer rangkaian listrik. Pendekatan ini sangat menyederhanakan penurunan fungsi transfer rangkaian listrik yang tadi. Nah, karena kesederhanaannya ini jadi ketemu teknik ini gitu, jadi sistem mekanik, sistem aliran fluida dan lain sebagainya itu nanti dianalogikan ke elektrik ya, bahwa untuk aliran fluida misalkan itu kapasitansinya apa, resistansinya apa. Jadi nanti bisa dibentuk rangkaian RC ya, rangkaian RC seperti ini LRC ya, RC ya, jadi RC. Nah, karena banyak dianalogikan sistem-sistem lain ke dalam elektrik karena bisa dibuat sistem seperti tadi ya, yang impedansi. Jadi nanti untuk yang sistem lainnya kita akan asumsikan analogikan dulu kapasitansi itu untuk sistem ini apa, resistansinya apa gitu ya. Supaya nanti bisa dibentuk rangkaian RC ya, rangkaian RC. Contohnya nih. Misalkan ini ya, ada rangkaian seperti ini. Ini Z1, ini Z2. Jadi kalau kita lihat tadi sudah kita turunkan bahwa asumsi S1, EI dan NO merupakan tegangan input dan output, fungsi transfer dari rangkaiannya. Silakan bisa diturunkan ya. Kita dapatkan ini dengan cara yang tadi, dengan yang RC tadi ya. Dengan cara yang RC tadi, coba bandingkan dengan persamaan RC-nya betul nggak? Z2 per Z1 plus Z2. RC. Mana yang RC? Oh, ini udah LRC ya. Oh, yang RC-nya di sini. RC. Nggak kelihatan. Harusnya dibenerin lagi nih. N0-nya belum ya. Yang tadi LRC ya. Ini belum kelihatan nih persamaannya. E0 per EI-nya belum ada karena ini tadi tujuannya beda. Ini bisa kalian cobalah turunkan ya. L-nya berarti hilangin. Bisa dicari. Oke, ini ya. Jadi dapat E0 per EI, ini ya, Z2 per Z1 plus Z2. Nah, untuk gambar untuk sistem seperti gambar 1, gambar satunya tadi yang di atas ya. Ini. Untuk gambar seperti ini berarti Z1-nya LR,
Z2-nya C ya. Z1-nya LR, Z2-nya C. Tapi untuk yang cascade yang banyak bisa saja Z1-nya ya Z1 ini ya. LRC, tapi kalau itu LRC nggak bisa juga ya, karena kalau LRC agak rumit juga ya. RC lagi gitu ya, jadi Z-nya yang ini RC, Z1, Z2C-nya dia R1C, R2, C2 ya. R1, C1 untuk Z1-nya, yang satunya lagi Z2, R1, R2, C2. Nah, untuk contoh yang ini, jadi ininya LR, yang ininya C. Ya, ininya C. Tapi kalau yang tadi, yang ini, nah ini bisa, ini RC1, R1C1, ini R2, C2 ya. Tapi kalau ada L-nya itu tidak bisa, nggak bisa, ya harus dicari ya. Saya lupa lagi ini bisa atau tidak ya. Tapi rata-rata sih asumsi itu ke R dan C. L-nya agak jarang. Nah, jadi ini ya, LR, ini C. Nah, jadi Z1 LS per R. Nah, ini dalam bentuk transformasi Laplace ya. Kemudian Z2-nya 1 per CS. Sehingga fungsi transfernya masukkan ke sini, Z2 nya tadi, Z1-nya tadi, dan Z2-nya tadi, masukkan ini, sehingga dapat 1 per LCS kuadrat plus RCS plus 1. Nah, bandingkan dengan persamaan 3, sama ya. Mana persamaan 3? Mana persamaan 3? Nah, ini sama ya. 1 per LCS kuadrat plus RCS plus 1. Jadi bisa menggunakan teknik yang ini. Nah, ini ya. Jadi tinggal dipakai. Nah, gampang aja persamaannya jadi ini. E0 ES per EIS Z2S per Z1S plus Z2S. Tinggal diganti Z1-nya apa, Z2-nya apa. Nah, makanya nanti banyak yang diasumsikan dulu ke sistem elektriknya, ke sistem listriknya. Dianalogikan R-nya apa, C-nya apa, L-nya apa ya, supaya nanti bisa menggunakan teknik ini lebih cepat. Rata-rata persamaan persamaan fungsi transfer itu begini bentuknya ya. Nanti kita turunkan untuk sistem yang lain itu begini. Nah, kalau kalian lihat ini bandingkan tadi dengan sistem mekanik, ini kan sama, ini mirip nih ya. Yang tadi itu apa tuh persamaan mekanik. Oke, ini ya. Nah, ini kan sama Bapak ya, bandingkan. Yang bedanya atasnya Bapak, ini yang dilihatnya yang bawahnya. M-nya kan sama dengan apa tadi di bawah? Yang bolak-balik jauh ya. Sini udah kesini. Nah, ini ya. M-nya itu LC. Kemudian tadi B ya ini. B ya, ini B-nya itu RC. Benar ya. RC itu kan redaman. Plus 1. Jadi ininya yang sama dengan atasnya. Bolak-balik harus copy. Nah, ini. K ya. K-nya konstan. Tetap gas. Sama nilainya 1, kalau di sini sudah ada angkanya 1 ya. Nah, ini. Nah, jadi dengan teknik ini bisa mencari fungsi transfer rangkaian RC dengan cepat ya. Oke, ada pertanyaan? Udah 1 jam, nanti minggu depan kita akan ini. Nah, nanti kita ini sistem ketinggian cairan. Nah, sering nih tugas air ini harusnya.
hitung ketinggian laju aliran. Nah, nanti ini ada dianalogikan bahwa resistansi ya hambatan atau resistansi pada aliran cairan itu adalah ini. Untuk kapasitansinya apa? Kapasitansinya itu apa di sini saya lupa lagi kapasitansi. Cek-ceknya deh ada nantilah ya. Kemudian untuk ini sampai beda nanti di slide berikutnya untuk panas ya, untuk aliran panas. Kita analogikan dulu ke R dan C-nya. Karena kapasitansi itu adalah kapasitansi apa? Kemampuan menyimpan energi, menyimpan energi di dalam suatu wadah, ya, kapasitor itu kan ya. Kapasitansi kan kapasitor itu variabelnya kapasitansi, ya. Kemampuan dia untuk menyimpan banyaknya energi. Nah, jadi nanti sama dengan analogi-analogi lain ya, tinggal dia menyimpan apa, nah, berarti kapasitansinya apa gitu ya. Satuannya gitu lah ya, energi yang disimpannya lah kira-kira gitu ya. Karena konsep dari kapasitansi. Kalau resistansi itu tahanan, berarti kalau di listrik itu kan arus yang mengalir. Jadi arus itu adalah muatan-muatan atau elektron yang mengalir, dia ditahan oleh atom dari medianya, ya, mediumnya. Nah, kalau konduktor itu dia mudah bergerak gitu ya, si elektronnya, karena tahanan di dalam konduktor itu kecil, tapi untuk isolator itu tahanannya besar karena si atom-atomnya itu atau atom atau elektron gitu ya, itu menahan laju dari arus listriknya gitu ya, dari muatan-muatannya. Nah, analoginya ya sama saja nanti tahanan di dalam aliran fluida misalkan itu adalah debit ditahan oleh tahanan kekasaran dari itu pipa misalkan gitu ya, dan seterusnya. Jadi ya analogi-analogi itu akan digunakan ke dalam elektrik karena tadi kemudahan menggunakan impedansi kompleks itu untuk mencari fungsi transfernya. Nah itu butuh latihan ya, tidak langsung jago ya, harus banyak latihan, banyak buka-buka buku, menyamakan fungsi plan atau sistem fisik yang kita gunakan dengan yang sudah ada gitu ya. Jadi mirip nggak nih? Mirip, oke gitu ya. Jadi kalau tidak mirip, tidak ada yang mirip ya berarti harus bikin sendiri. Jadi kalau ada yang mirip ya gunakan. Sama seperti penggunaan persamaan matematika dengan sifat fisik yang lain misalkan gitu ya. Jadi dimirip-mirip karena ini mirip digunakan walaupun nantinya ada asumsi-asumsi tertentu yang digunakan. Oke, ada pertanyaan? Sudah 1 jam. Gitu ya. Jadi langkah awal dalam melakukan analisa sistem kendali itu mengubah sistem fisik menjadi fungsi transfer ya, atau blok diagramnya dulu ya. Fungsi fisik, blok diagram, fungsi transfer seperti apa ya, supaya nanti kita akan menganalisa kestabilannya lebih mudah ya. Kestabilannya lebih mudah karena tujuan dari sistem kendali itu kestabilan ya, stabilan. Kalau sistemnya sudah terlihat tidak stabil, sudah berhenti aja, ngapain juga diteruskannya, persamanya udah rumit, nggak stabil lagi ya. Tapi kalau stabil, nah dilanjutkan gitu ya. Stabil itu dalam sistem kendali berarti kalau kita ubah nilai dari set point baru, dari set point lama ke set point baru, maka si sistemnya itu kalau stabil itu dia ikut gitu ya, sama kayak analogi yang elevator ya, eskavator ya, yang lift ya. Jadi dari lantai 1 ke lantai 4, kalau stabil dia nyampe lantai 4, tapi kalau tidak stabil ya dia terusnya sampai langit, sampai luar angkasa, nggak tahu lah sampai mana ya, itu tidak stabil. Tapi kalau kritis ada lagi, jadi stabil, tidak stabil, satu lagi kritis. Kalau kritis itu dari lantai 1, lantai 4, udah ke lantai 4, lewat ke lantai 5,
turun lantai 4 ke lantai 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, terus aja gitu ya naik turunnya. Mabok itu yang naik liftnya kayak begitu ya. Ngerancangnya siapa itu? Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Jangan lupa absen ya sampai jam 6. Absen. Tidak ada? Kalau tidak ada, ininya sudah saya ini berubah lagi kurikulumnya. Sistem kendali itu ada di ganjil, sistem operasi digenap. 4 udah ya, ini slide 5 belum, nanti saya upload. Oke, slide 5 nanti saya upload ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Yang bentrok kalau mau bertemu ayo, kalau tidak ya saya tetap kirim rekamannya ya, saya tetap kirim rekamannya, kasih tahu teman yang lain. Kemudian HP saya rusak, jadi saya pindah HP-nya yang jelek juga gitu ya, ini pokoknya rumit lah. Chatnya hilang ya, chatnya semua hilang. Nah, kalau ada yang ngechat ke saya atau yang benar-benar ada di sini yang bimbingan, itu sengaja kalau yang bimbingan itu tidak saya buka karena supaya ada tandanya. Kalau saya buka kemudian tidak saya periksa, saya biasanya lupa, sengaja saya. Jadi kalau ada yang bimbingan ke saya belum saya baca, jangan baper ya, jangan baper, sengaja nggak saya baca supaya ada tandanya. Jadi nanti kalau saya ada waktu, saya buka baru saya periksa gitu ya. Nah, itu ada, saya lupa lagi, nggak tahu ada 1 atau 2 orang hilang semuanya ya, chatnya hilang karena saya pindah HP ya, saya pindah HP jadi hilang semuanya. Tolong kalau yang ada pernah bimbingan dengan saya belum diperiksa, saya akan kirim lagi ya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.